Sobat Konseling, bagaimana kabarnya? Semoga selalu berada dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja ya sobat. Oh ya sobat, pernahkah sobat mendengar istilah gaslighting? Istilah ini berasal dari sebuah drama dan film disebut dengan Gaslight. Dalam film tersebut, suami licik yang diperankan oleh Charles Boyer memanipulasi dan menyiksa istrinya yang diperankan oleh Ingrid Bergman untuk meyakinkan istrinya bahwa dia akan gila. Nah, apa sih itu gaslighting? Gaslighting adalah tindakan memanipulasi seseorang secara psikologi dengan memaksa mereka untuk mempertanyakan pikiran, ingatan, dan peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Gaslighting disengaja atau tidak adalah membentuk manipulasi. Gaslighting bisa terjadi dalam banyak jenis hubungan, termasuk dengan bos, teman, dan orang tua. Tapi, salah satu bentuk gaslighting yang paling merusak dan paling banyak terjadi adalah dalam hubungan asmara. Menurut Robin Stern, PhD, penulis buku The Gaslight Effect, How to Spot and Survive the Hidden Manipulation Others Use to Control Your Life, ada beberapa tanda-tanda nyata bahwa Anda menjadi korban gaslighting. Tanda-tanda tersebut yaitu yang pertama, merasakan perubahan dalam diri dan tidak lagi merasa seperti kamu yang dulu. Kedua, sering merasa cemas. Kepercayaan diri berkurang daripada kepercayaan diri sebelumnya. Yang keempat, sering bertanya-tanya apakah kamu terlalu sensitif atau berlebihan. Yang kelima, merasa seperti semua yang kamu lakukan salah. Yang keenam, selalu berpikir itu salahmu jika ada masalah yang terjadi. Yang ketujuh, sering meminta maaf. Yang kedelapan, merasa ada sesuatu yang salah tetapi tidak dapat mengidentifikasi apa itu. Yang kesembilan, sering mempertanyakan apakah tanggapan Anda kepada pasangan Anda sesuai. Yang kesepuluh, membuat alasan untuk perilaku kurang mengenakan dari pasangan atau orang lain. Yang ke-11, menghindari memberikan informasi kepada teman atau anggota keluarga. Jadi, lebih memilih untuk memendam sendiri. Yang ke-12, merasa terisolasi dari teman dan keluarga hingga lingkungan. Yang ke-13, tidak memiliki keberanian untuk membuat keputusan. Yang ke-14, merasa putus asa dan sedikit atau tidak menikmati aktivitas yang biasa Anda nikmati. Yang ke-15, merasa tidak berdaya dan tidak berharga. Yang terakhir, merasa tergantung pada pasangan atau orang lain. Gaslighting cenderung dilakukan oleh orang dengan kepribadian narsis dan sosiopat. Kebanyakan dari pelaku gaslighting adalah orang yang cerdas, memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik dan cenderung karismatik. Orang dengan gangguan kepribadian narsistik percaya bahwa mereka sangat penting dan dunia berputar di sekitar mereka. Mereka mementingkan diri sendiri dan tidak punya waktu atau minat pada orang lain, kecuali hal itu memiliki tujuan untuk mereka. Mereka tidak berempati dan tidak memiliki kemampuan atau minat untuk memahami apa yang dirasakan atau yang dialami oleh orang lain. Orang narsistik membutuhkan perhatian dan pujian, serta bisa menuntut. Mereka memiliki pandangan muluk tentang diri mereka sendiri, kehidupan mereka, dan masa depan mereka, dan sering menggunakan manipulasi sebagai cara untuk mencapai tujuan pribadi mereka. Sobat, agar kamu tidak terperangkap dengan orang seperti ini, ada baiknya kamu mengetahui bagaimana ciri-ciri dari pelaku gaslighting. Inilah beberapa ciri-ciri dari pelaku gaslighting. Yang pertama, egoisme dan sangat mementingkan dirinya sendiri. Yang kedua, cenderung membesar-besarkan pencapaian mereka. Yang ketiga, tidak suka dikritik. Yang keempat, suka akan pujian. Yang kelima, menggunakan orang lain untuk keuntungan pribadi. Yang keenam, mengharapkan pertimbangan khusus atau perlakuan khusus. Yang ketujuh, sangat kritis terhadap orang lain. Yang kedelapan,
iri dan cemburu dengan mudah. Yang ke-9, mudah tersinggung karena hal-hal sepele. Yang ke-10, tidak suka dibantah dan disalahkan. Yang ke-11, play victim. Yang ke-12, sarkas dan sering hilang kontrol dalam bercanda atau berbicara. Nah sobat, jika kamu terperangkap dalam situasi atau lingkungan dengan pelaku gaslighting, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah pergi dan menjauh, karena semakin lama korban dapat kehilangan jati diri hingga kewarasannya. Kamu juga bisa meminta saran dari orang terdekat atau psikolog jika dirasa sudah sangat mengganggu dan membuatmu amat tertekan. Hindari memendam semua masalah sendirian ya sobat. Namun yang terpenting kamu perlu menanamkan dalam diri kamu prinsip dan nilai yang kamu miliki. Dan yakinlah dirimu bahwa kamu berharga dan kamu tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti itu dari siapapun. Nah sobat konseling, sekian informasi mengenai gaslighting. Sampai jumpa pada video-video informatif Konseling ID berikutnya. Bagi sobat yang ingin mengetahui lebih lanjut, silahkan temukan sosial media kami, Sobat Konseling ID. Sayangi dirimu, sayangi jiwamu. Salam Sobat Konseling.